Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Pirianto Zamasik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, berikut saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon dari seorang pemuda asal Nias terkait surat edaran yang diterbitkan oleh Pak Wali Kota Medan. Ya, ini adalah mengenai pelarangan untuk penjualan daging babi di beberapa titik di kota Medan. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan melihat videonya berikut ini. Salam Yahowu Horas Mejua Juah. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Rahayu. Salam kebajikan. Salam Nusantara. Bersama dengan saya Aprilianus Nuru, anak pinggiran sang pencinta negara Indonesia. NKRI harga mati. Pancasila itulah detak jantung dan darah kita. Dalam tanggapan saya kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai peraturan wali kota, surat edaran wali kota yang melarang untuk menjual daging babi di wilayah pemerintahan kota Medan. Beliau, wali kota Medan, dalam hal ini Riko sebagai wali kota Medan, yang mengeluarkan surat edaran tersebut didasarkan karena ada sekelompok orang yang bersifat intoleransi yang menyampaikan bahwa penjualan daging babi di pasar atau dimanapun di dalam wilayah pemerintahan kota Medan harus dihentikan, harus ditutup karena ini bulan puasa dan itu tidak halal. Dan akhirnya wali kota Medan Riko mengeluarkan surat edaran tersebut, dan itu tentu sangat menyakiti, melukai hati orang-orang yang menikmati hasil dari penjualan daging babi maupun penjual daging babi ataupun konsumen. Saudara-saudara, saya memberikan tanggapan dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, bahwa ini negara Indonesia tidak diatur oleh aturan agama tertentu. Yang pertama, sekali lagi, bahwa ini negara Pancasila, negara Indonesia tidak diatur oleh aturan agama tertentu di bangsa ini. Jadi kalau ada sekelompok orang yang bergamis, berjenggot-jenggot, meminta, karena ini bulan puasa, lalu kemudian itu tidak halal, harus dihentikan. Itu adalah aturan agama tertentu, bukan aturan yang berlaku secara general, secara universal di bangsa ini. Jadi mengapakah kemudian wali kota Medan dengan berani mengeluarkan surat edaran dan kemudian melarang penjualan daging babi di wilayah kota Medan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di bangsa ini yang ada tinggal hidup di bangsa ini bukan hanya satu golongan agama tertentu. Kita di bangsa ini sesama anak bangsa, kita terdiri dari beragam etnis, suku, ras, dan agama. Dan kita dipersatukan di dalam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mengapa kemudian wali kota Medan Riko dalam hal ini hanya mengutamakan mendengarkan kepentingan golongan tertentu dengan mengabaikan hak-hak orang-orang Kristen, terutama dalam hal ini orang-orang yang menikmati konsumen, pembeli atau penyedia daging babi. Di bangsa ini kita tidak hanya hidup satu agama tertentu, dan yang kemudian agama tertentulah yang harus diikuti dan yang harus dipenuhi keinginan-keinginannya. Seolah-olah tidak ada yang lain
golongan agama yang lain di bangsa ini, di kota Medan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita semua apapun itu backgroundnya, latar belakangnya, apapun rasnya, suku, etnis, dan agamanya, kita punya hak yang sama di bangsa ini. Kita punya hak yang sama, yang harus dijamin, dilindungi oleh bangsa, oleh pemerintah dan negara ini. Bukan hanya hak agama tertentu, bukan hanya hak golongan tertentu yang dijamin, dilindungi oleh pemerintah, terutama pemerintah Kota Medan. Dalam hal ini Wali Kota Riko. Kita sama status anak bangsa. Tidak ada status minor dan mayor di depan bangsa Indonesia, di depan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kita sama statusnya. Itu yang ketiga. Bahwa kita sesama anak bangsa, kita punya hak yang sama, setara, adil, dan sederajat. Tidak ada yang istimewa di bangsa ini. Lalu kemudian harus diatur sesuai dengan kehendak golongan agama tertentu. Seakan-akan agama lain tidak punya hak di bangsa ini. Seakan-akan golongan lain tidak punya hak di negara ini. Seakan-akan, kalau saya pikir ya, di bangsa ini seolah-olah orang Kristen menjadi warga kelas nomor 2 di bangsa ini. Seolah-olah tidak punya hak di bangsa ini. Saya tidak bicara membawakan agama di sini. Tapi itulah fakta yang terjadi di lapangan. Kalau gereja tidak dikasih izin pemerintah, kebanyakan diam 1000 bahasa. Tak bisa berbuat apa-apa. Ada apa? Tapi gilingan daging babi, apa segala macam. Mendadak itu ditutup. Korupsi itu yang merajalela, itu diabaikan. Saudara-saudara, kita patut marah dengan hal-hal ini. Kita patut geram dengan hal-hal ini. Dan saya harapkan, mari kita bersuara untuk hal ini. Jangan biarkan bangsa ini ditindas oleh orang-orang yang intoleransi, oleh sekelompok orang yang menganut paham intoleran. Kita harus lawan dan bersuara untuk itu sampai titik darah penghabisan. Dan wali kota semacam itu tidak layak menjadi pemimpin, tidak layak menjadi panutan untuk bangsa ini, untuk anak bangsa. Saudara-saudara, kalau kita berpikir Belanda menjajah Indonesia, Jepang menjajah Indonesia, itu dulu. Setelah kemerdekaan, kita merdeka tapi belum merdeka. Karena yang menjajah kita bukan bangsa lain, tetapi yang menjajah kita adalah sesama anak bangsa sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita gunakan akal sehat untuk berpikir, melihat segala sesuatu dengan adil, setara, dan sederajat. Saya berpikir untuk warga Kota Medan, saya lama di Medan. Saya ingat betul dulu Edi Ramayadi, mantan gubernur Sumatera Utara, yang mengeluarkan dulu perintah untuk memusnahkan babi, karena dulu ada penyakit babi. Lalu demo berjilid-jilid, bahkan babi pun ikut demo. Saya termasuk di Medan hari ini. Jangan-jangan nanti ini ada demo babi jilid 2. Saudara-saudara, saatnya kita harus bangkit dan melawan, harus bangkit menyuarakan hak-hak kita sebagai sesama anak bangsa. Hak kita sama di mata bangsa ini. Di depan hukum, di hadapan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, kita punya hak yang sama, setara, adil. Kita bukan anak tiri di bangsa ini, yang kemudian hak kita diabaikan, yang kemudian hak kita dieliminasi dan tidak diperhitungkan di bangsa ini. Kita sama anak bangsa. Kita bukanlah anak tiri di bangsa ini. Kita bukanlah kita bukanlah orang luar yang menumpang hidup di bangsa ini, yang kemudian hak-hak kita harus dikebiri oleh pemerintah kita sendiri. Kita punya hak yang sama. Saya berharap warga Kota Medan, ayo bangkit, suarakan hakmu, tuntut keadilanmu. Doa kami menyertai saudara-saudara kami di Kota Medan, berjuang untuk keadilan. Merdeka, merdeka, merdeka. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Salam dari Aprinduru, sang anak pinggiran pencinta negeri. Ya, jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang tadi kita sudah saksikan bersama lewat video yang saya sudah tampilkan kepada kita semua pada kesempatan ini. Tentu harapan kita Pak Riko Waas sebagai Wali Kota Medan bisa mengerti akan hal ini, karena ya bagaimanapun juga bahwa sekali lagi ya
setiap warga penduduk yang ada di Kota Medan adalah sama di hadapan hukum. Jadi jangan hanya oleh karena adanya intimidasi dari kelompok ormas ya yang mengatasnamakan agama seperti begitu, dan memang mereka juga adalah merupakan agama mayoritas, maka jangan berarti Pak Wali Kota Medan harus mengikuti apa kemauan mereka ya. Ingat, Pak Wali Kota ini berkali-kali kita pun tegaskan dan sampaikan dimanapun bahwa negara kita adalah negara Pancasila, bukan negara agama, bukan negara Islam ataupun negara Kristen, tetapi negara Pancasila, negara demokrasi yang berdasar atas Pancasila. Dan orang-orang yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang beragama, bukan hanya satu agama saja, tapi ada 6 agama yang resmi di Indonesia ini, dan semuanya sama di hadapan hukum. Baik soal hak dan kewajiban, tentu tidak ada yang namanya perbedaan. Jadi kalau misalnya Bapak mau menata atau merelokasi yang namanya penjual daging babi, maka jangan hanya mereka saja yang Bapak tata atau Bapak tertibkan, tetapi penjual daging yang lain pun ya, yang memang menggunakan trotoar atau itu badan jalan, ya mereka harus ditertibkan juga Pak, gitu ya. Jadi jangan terlihat bahwa ini kayak diskriminatif seperti begitu ya. Dan sayangnya memang ini surat edaran baru Bapak keluarkan setelah adanya intimidasi karena dekat Ramadan seperti begitu ya. Jadi ya ini sebenarnya kita sudah melihat baunya, tapi ya udahlah, bagi kami nggak jadi masalah lah. Yang penting jangan cuma penjual daging babi aja yang ditertibkan, yang lain pun harus ditertibkan. Itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.